is what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik A, yaitu subtema 1, pembelajaran ke-1, keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok dapat juga diartikan sebagai ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung bisa juga diartikan sebagai penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Paragraf itu kalimat ya. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama atau teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf atau kalimat. Nah, sekarang contohnya di sini ada bacaan yang judulnya batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, dari paragraf tersebut, manakah gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya itu yang terletak di awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Sementara gagasan pendukung adalah yang pertama, cara membuat kain batik. Pada bagian atas, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis, bla 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 sampai terakhir. Dan yang kedua, tempat asal kain batik, dan yang ketiga persebaran kain batik. Seperti itu ya, sudah paham? Kemudian sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Dan yang keenam, keragaman senjata tradisional. Setelah itu, kita akan belajar tentang cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah cara memainkan alat musik beserta contohnya. Ini alat musik yang dipukul, yang pertama itu ada gendang. Gambar yang kedua itu adalah gong.
Gambar yang ketiga adalah tifa. Selanjutnya, alat musik yang ditiup. Contohnya itu ada seruling dan terompet. Setelah itu, contoh lagi alat musik yang digesek. Alat musik yang digesek itu contohnya biola, dan yang kedua itu ada rebab. Nah, seperti ini gambarnya ya. Setelah itu alat musik yang dipetik meliputi contoh yang pertama adalah gitar. Yang kedua itu ada kecapi, dan yang ketiga itu adalah sasando. Kemudian contoh alat musik yang digetarkan atau yang digoyang-goyangkan. Contoh yang pertama itu adalah angklung, dan yang kedua itu adalah marakas. Seperti itu gambarnya ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya. Salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila, terutama sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contohnya, kerjasama dalam keragaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Berikut contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, festival budaya. Dan yang ketiga, festival makanan tradisional. Materi yang selanjutnya, dasar-dasar gerakan tari. Yang pertama, salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Yang kedua, gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Kemudian yang ketiga, gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Dan yang keempat, lagu pengiring tari dapat menggunakan lagu daerah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.